Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khawani rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beri dengan salam tak lupa kita tujukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawani rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad karya Dr. Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dalam pembahasan kita masih terkait dengan Al-Imanu bil Yaumil Akhir, beriman dengan hari akhir. Pokok pembahasan kita yang terkait dengan iman kepada hari akhir di sini adalah tentang alamatus saah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Di mana pertemuan kita yang sebelumnya telah kita bahas tentang 3 tanda hari kiamat. Yang pertama adalah tanda tersebut telah berlalu dan telah habis. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda tersebut telah ada dan juga masih berlangsung, bahkan tatazayyad wa takthur, bertambah dan semakin banyak, bahkan bertambahnya semakin banyak sekali hingga sekarang. Kemudian yang terakhir kita sebutkan juga bahwa tanda yang ketiga adalah tanda-tanda yang besar. Artinya di sini ketika tanda-tanda ini sudah muncul berarti ta'qibu as-saah, hari kiamat itu sudah benar-benar sangat dekat sekali kemunculannya. Nah, ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan memulai membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Artinya tanda besar ini jika sudah muncul maka kiamat itu benar-benar sudah dekat, sudah bisa dipastikan, karena setiap tanda-tanda yang muncul adalah tatabu, selalu mengikuti dari tanda pertama, kemudian diikuti tanda yang kedua, tanda yang ketiga, tanda yang keempat, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala. Itu menandakan bahwa seluruh alam semesta ini akan hancur. Kullu syai'in halik illa wajha. Segalanya akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani rahimakumullah, kita akan bahas yaitu tentang tanda-tandanya. Yang pertama adalah zuhurul mahdi, munculnya Al-Mahdi. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa tanda-tanda kiamat besar itu secara umum ataupun secara global. Dan kita sekarang akan mencoba untuk menjelaskan secara terperinci tentang yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, la tanqadiyal ayyam wa la yadhhabad dahr. Tidak ada berkesudahan hari dan juga zaman tidak akan berakhir. Hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti, sehingga bangsa Arab itu dipimpin oleh seorang dari ahlu baitku. Yuwati'u ismuhu ismi, yang dimana namanya itu mirip dengan namaku. Ini sahih. Hadis ini hasan dan sanadnya sahih. Taib. Dalam hadis ini menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemunculan seseorang dari ahlu bait beliau. Artinya adalah dari keturunan beliau alaihi salatu wassalam, yang kelak nanti akan memimpin, tidak hanya memimpin satu negara, tidak hanya memimpin satu umat, tidak hanya memimpin satu organisasi, tapi dialah yang disebut dengan imam besar kaum muslimin, yaitu Al-Mahdi,
yang nanti akan datang, dan dia akan menjadi pemimpinnya kaum muslimin di dunia ini. Nah, tayyib ikhwan rahimakumullah, al-alama as-Safarini ya, dalam kitab Aqidah as-Safariniyah, beliau mengatakan waqad takatsarat riwayah wal athar bi amril mahdi. Banyak riwayat-riwayat dan athar-athar yang terkait dengan kemunculan Imam Mahdi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan komentar tentang hadis-hadis yang dijadikan hujah tentang keluarnya Imam Mahdi, ini semuanya hadis sahih. Baik itu diriwayatkan Abu Dawud, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Nah, tayyib ikhwan rahimakumullah, siapa sih Al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dia dari jalur keturunannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keturunannya Hasan. Kenapa? Dulu ketika sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ayahnya Hasan ya bin Ali radhiyallahu taala anhu ini wafat, kemudian pemerintahan kekhilafahan itu diteruskan oleh Hasan kurang lebih selama 3 tahun. Lalu kemudian karena permasalahan kaum muslimin itu masih belum reda, dengan sikapnya Muawiyah tetap ngotot menginginkan agar terungkapnya pembunuhan Utsman terlebih dahulu, sehingga masih terjadi keributan antara kubunya Muawiyah dan kubunya Ali radhiyallahu taala anhu yang telah wafat, tapi digantikan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Hasan dengan lapang dada memberikan dan menyerahkan tampuk kekhilafahan atau kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya awal dari pergantian khilafah ya, kemudian menuju ke dinasti ya, adalah setelah diserahkannya tampuk kepemimpinannya Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya ada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dimulai dinasti Umayyah itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, para ulama menyebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang telah dilepaskan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan anak keturunannya yang nanti akan memimpin kaum muslimin seluruh dunia. Siapa dia? Dia adalah Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Ya, tayyib ikhwani rahimakumullah. Pada akhir zaman ini dengan kemunculannya Imam Mahdi, imtala'atil ardu jawran wa dzulman. Imam Mahdi itu akan muncul ketika nanti banyak sekali pemimpin-pemimpin yang bengis dan zalim. Fase di mana fase ini merupakan fase yang sangat sulit sekali bagi kaum muslimin khususnya. Ya, umumnya ya bagi manusia. Karena pada saat itu ya banyak sekali para pemimpin-pemimpin di seluruh penjuru negara ya, mereka dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang bengis, orang-orang yang suka mengambil haknya rakyat secara zalim dengan terang-terangan. Ya, dengan terang-terangan. Ya. Fayumli'uha adlan wa qistan, lalu kemudian datanglah Imam Mahdi kemudian memimpin, lalu dari situlah ya dipenuhi dengan keadilan. Ya, dan dipenuhi dengan kasih sayang dalam kepemimpinannya. Makanya saya heran kalau ada penceramah yang langsung meramal bahwa Imam Mahdi akan muncul 4 tahun lagi, Imam Mahdi akan muncul 5 tahun lagi. Ini dari mana dalilnya? Sedangkan kita masih melihat ya pemimpin-pemimpin kita bukanlah pemimpin-pemimpin yang bengis, bukanlah pemimpin-pemimpin yang zalim dengan kezaliman yang nyata, merampas hak rakyat dengan secara zalim, tidak. Bahkan dari sisi ibadah saja, kalau kita lihat di negeri kita sendiri, kaum muslimin mendapatkan hati yang pertama dibanding agama-agama yang lain. Presiden kita, pemimpin kita pun seorang muslim. Artinya dari sini ya,
kalau kita berbicara tentang Mahdi, Imam Mahdi, sekarang umurnya 36 tahun. Dulu ketika katanya ada yang bertemu Imam Mahdi langsung, saat itu umurnya 25 tahun dan sekarang sudah 41 tahun. Maka mana itu Imam Mahdi? Kita tidak percaya, ya. Tapi kalau sudah memastikan waktu turunnya ataupun keluarnya, maka ini perlu dikaji kembali. Tidak sembarangan untuk mengkajinya, karena ini terkait masalah perkara yang gaib yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya ikhwani rahimakumullah. Al-Allamah As-Safarini beliau mengatakan bahwa qad kathratil aqwal fil Mahdi. Banyak pendapat-pendapat tentang masalah Mahdi ini. Hatta qila, hingga ada yang mengatakan la Mahdiyan illa Isa. Tidak ada Mahdi kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi, ya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa. Wassawab alladhi alaihi ahlul haq anna al-Mahdi ghaira Isa. Yang paling benar, ya, pendapat yang disebutkan dengan oleh ahlul haq adalah bahwa al-Mahdi itu bukan Nabi Isa. Al-Mahdi al-Mahdi. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi itu nanti akan memimpin sholat berjamaah dan yang menjadi makmumnya diantaranya adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak mungkin Al-Mahdi itu adalah Nabi Isa. Itu. Dan di sini beliau Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala membagi beberapa pandangan para manusia tentang masalah Imam Mahdi ini. Ya. Di antaranya yang pertama adalah ada golongan yang mengingkari keluarnya Imam Mahdi. Nah, ini sebagian para penulis-penulis zaman era modern, yang mana ya tulisan-tulisan mereka, karangan-karangan buku mereka itu tidak pernah ada landasan ilmunya, ya, tidak pernah, ya. Dan mereka tidak bersandar kepada ilmu, dalil, tidak, tapi sandaran mereka hanya pandangan dan akal saja, sehingga mereka menolak tentang hadis adanya Imam Mahdi. Kemudian kelompok yang kedua adalah man yughali fi amril Mahdi min at-tawaif ad-dhalah. Ada golongan yang dia gulu terlalu berlebih-lebihan tentang masalah Mahdi ini. Ada. Ya. Hatta idda kullu ta'ifatin li za'imim annahu al-Mahdi al-muntadhar. Sehingga apa? Sehingga mereka mengklaim bahwa pemimpin-pemimpin organisasi mereka, pemimpin-pemimpin firqah mereka, pemimpin-pemimpin kelompok mereka itu adalah Al-Mahdi yang Al-Muntadhar, yang telah ditunggu. Fenomena kita di Indonesia sama. Ya, sudah menebak-nebak bahwa jangan-jangan ini Al-Mahdi. Karena sama-sama dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai ditebak dan sudah mulai diklaim, dikultuskan. Maka ini sangat ngeri sekali, akhwan rahimakumullah. Karena kalau sudah dikultuskan, syaitan akan lebih mudah untuk memasukkan kesesatan dan pemikiran-pemikiran yang salah ke dalam hati kaum muslimin. Apalagi jumlah pengikutnya sangat banyak sekali. Ini sangat mengerikan kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Contohnya adalah Rafidhah tad'i anna al-Mahdi wa imamum al-muntadhar alladhi yantadiruna khuruju min as-sirdab. Seperti contohnya Syiah Rafidhah yang mereka beranggapan bahwa Imam Mahdi itu adalah imam mereka. Karena imam mereka itu ada 12. Ada Syiah al-Ithna Asy'ariyah, Syiah yang mereka berkiblat kepada 12 imam. Bahkan imam mereka itu lebih afdal dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Imam mereka lebih afdal dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, di antara 12 imam itu ada satu yang belum muncul. Nah, mereka beranggapan bahwa yang satu tersebut adalah Imam Mahdi. Jadi munculnya
Imam Mahdi itu merupakan pelengkap dari Ithna Asy'ariyah, Syiah yang memiliki 12 imam, yang menganggap bahwa 12 imam itu dikultuskan lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, mereka yuntadharuna khuruju minasirdab, ditunggu keluarnya dari bawah tanah. Jadi kisahnya itu adalah bahwa ketika dia masih kecil, kemudian dia masuk ke gorong-gorong sampai sekarang, ya. Sampai sekarang Al-Mahdi ini belum keluar. Itu kata mereka. Makanya keluarnya Imam Mahdi itu minas sirdab, dari bawah tanah. Sudah beribu-ribu tahun lamanya ketika dia masuk ke dalam sirdab bawah tanah. Namanya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Di mana saat kecil dia masuk ke lorong lubang tanah dan hingga sekarang tidak muncul. Inilah Al-Mahdi yang ditunggu oleh mereka. Nah, lalu kemudian juga Al-Fatimiyah. Fatimiyah ini sempalannya Syiah juga. Yaz'umuna anna za'imahum huwal Mahdi. Mereka menganggap bahwa pemimpin mereka itu adalah Al-Mahdi. Wa hakadha kullu man arada at-tasallub wa taghallub 'ala nas wa khada'uhum. Nah, beginilah jika ada dari kelompok-kelompok yang ingin berkuasa dan menguasai, itu pasti mereka akan menipu manusia. Merasa berkuasa sendiri di Indonesia, ya, merasa ingin menguasai sendiri, memiliki bendera sendiri, memiliki pasukan sendiri, ya. Kemudian mengangkat tokoh mereka menjadi imam mereka, imam besar. Pastinya keinginannya adalah dalam hati ingin berkuasa. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Idda'anahu al-Mahdiul muntadhar. Mereka menyangka bahwa dia adalah Mahdi yang ditunggu. Kama anna man arada ad-dajjal wal ihtiyal min as-sufiyya idda'anahu min ahli al-bait wa annahu sayyid. Barang siapa keinginan Dajjal dan tipu dayanya, ini dari golongan para sufi yang mereka menganggap bahwa mereka adalah min ahlul bait wa annahu sayyid, dari ahlul bait dan dia menganggap adalah sayyid. Ini golongan yang kedua yang berpandangan tentang masalah Mahdi, yang terlalu hulu dan berlebih-lebihan dalam sikapinya. Taib ikhwani rahimakumullah. Kemudian pandangan yang ketiga adalah bahwa inilah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, alladzina yuthbituna khurujal mahdi ala ma taqdi bi nusus as-sahihah fi ismi, yang dimana mereka menetapkan keluarnya Imam Mahdi itu sesuai dengan nas-nas yang sahih, baik itu dalam namanya, wa ismu abihi dan nama bapaknya, wa nasab dan nasabnya, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa waktu khuruji dan waktu keluarnya. Semuanya disandarkan sesuai dengan dalil-dalil ataupun nas-nas yang sahih. La yatajawazuna ma jaa fil ahadits fi dzalik. Mereka tidak berlebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam hal ini. Wa li khuruji ammaratun wa alamatun tusbiquhu. Dzakara alul ilmi. Dan untuk keluarnya ini merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Al-Imam As-Safarini mengatakan juga di sini, qad kathratul aqwal fil mahdi hatta qila la mahdi illa Isa. Ini tadi diulang lagi kalimatnya. Bahwa banyak pandangan-pandangan tentang Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi ini disebut sebagai Nabi Isa. Sekali lagi bahwa Imam Mahdi itu bukan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan Imam Mahdi itu yakhruju qabla nuzuli Isa. Dia keluar sebelum turunnya Nabi Isa. Ini banyak sekali riwayatnya, sampai riwayatnya tersebut ke dalam tingkatan derajat mutawatir dalam hadis secara maknawi. Dan ini telah tersebar luas antara para ulama Ahlus Sunnah, hatta sehingga adaman min mu'taqadatin, ini masuk ke dalam sisi akidah mereka tentang keyakinan keluarnya Imam Mahdi,
yang akan memimpin kaum muslimin. Ila anqala, sampai perkataan waqad ruwiya amman dzakara minas sahabati wa ghairu man dzakara minhum bi riwayatin muta'addidatin wa anit tabi'ina ba'dahum. Dan telah diriwayatkan dari para sahabat, ya, wa ghairu man dzakara minhum, dan selain daripada mereka dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak sekali, dan dari tabi'in dan setelahnya, ma yufidu majmu'ul ilm al-qat'i fal imanu bil khuruji al-mahdi wajib, mengimani keluarnya Imam Mahdi itu wajib, kama huwa muqarrirun 'inda ahli ilmi, sebagaimana ia ditetapkan oleh para ahlul ilmi. Pemudawwanan fi aqaidi ahli sunnah wal jamaah, dan telah tercatat dan terbukukan di akidah-akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, summa qala as-Safarini fi bayani siratihi. As-Safarini mengatakan dalam menjelaskan sirahnya, qala ahlul ilmi berkata, ya'malu bi sunnatir rasul. Imam Mahdi itu nanti dia akan memperhatikan sunnah Rasul. Wala yuqidu na'iman, ia tidak akan membangunkan orang yang tidur. Wa yuqatilu ala sunnah, dia akan berperang di atas dakwah sunnah. La yatruku sunnah illa aqama, dia tidak meninggalkan sunnah kecuali menegakkannya. Sekarang yang mengaku sebagai imam dan yang lain sebagainya justru malah mengisi sunnah, mengadakan acara-acara bid'ah. Padahal di sini disebutkan wala bid'ata illa rafaha, tidak ada kebid'ahan melainkan apa? Diberanguskan. Yaqumu bid-dini akhir zaman kama qama bihin nabi, dia menegakkan agama akhir zaman sebagaimana ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuksirus salib, dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh khinzir, babi. Yaruddu ilal muslimina ilfatim wa ni'matim, ya. Dan dia akan mengasihi, ya, kaum muslimin, ya. Yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at dzulman wa juran, ya. Nanti bumi itu akan dipenuhi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan kebengisan. Itulah ciri sifatnya Imam Mahdi rahimahullah, Imam Mahdi, ya. Wa qala fi wasfi aidan, dan begitu pula dari sifatnya juga, thumma yakhruju rajulun min ahli baiti Rasulillah. Kemudian keluarlah seorang laki-laki dari ahli baitnya Rasulullah, Mahdi namanya. Ya, hasanus sirah, bagus, ya, posturnya. Yaghzu madinatan Qaisar, dia akan memerangi kota-kota Kaisar. Romawi, ya, Persia akan diperangi. Bahwa akhiru amirin min ummati Muhammad, dan dia merupakan pemimpin yang terakhir dari umatnya Nabi Muhammad. Yakhruju fi zamani Dajjal, di zamannya juga turun Dajjal. Wa yanzilu Isa ibnu Maryam, dan di zamannya juga nanti akan turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini sifatnya Imam Mahdi, ya, yang akan turun memimpin kaum muslimin. Qala, berkata, wa naqala al-'allama Syekh Mar'i fi kitabi, Syekh Mar'i telah mengatakan di dalam kitabnya Fawaidul Fikri, an Abil Hasan Muhammad bin Husain annahu qala qad tawatarat al-ahadits wastafadat bi kathrati ruwatiha anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi maji'il Mahdi. Sungguh hadis-hadis yang mutawatir dan sangat banyak sekali hadis-hadis tersebut, ya, tentang kemutawatirannya, ya, bagi para perawi-perawinya, ya, tentang Mustafa Nabi kita alaihi salatu wassalam, hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaji'il Mahdi, dengan kedatangannya Imam Mahdi, annahu min ahli baitihi, Imam Mahdi itu merupakan dari ahlu baitnya, wa annahu yamliku sab'a sinin, Imam Mahdi nanti akan memimpin kurang lebih selama 7 tahun, wa annahu yamla'ul ardu adlan, ia akan memimpin dengan keadilan, wa annahu yakhruju ma'a Isa fayusa'idu ala qatli Dajjal, dan dia akan keluar bersama Isa dan membantunya untuk memerangi Dajjal. Di Babul Lut bi ardi Filistin, letaknya di Filistin. Wa annahu ya'ummu hadhil ummah, dan beliau akan mengimami umat ini. Wa Isa yusalli khalfahu, dan Nabi Isa akan salat di belakangnya, yakni salatan wahidah, satu salat, yaitu salatul fajri, yaitu salat fajr. Dzalikum huwal mahdiyul ladzi akhbara anhu Rasulullah. Itulah Al-Mahdi yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bayyana sifatuhu al-fariqah,
yang dimana telah dijelaskan sifat-sifatnya yang berbeda, wa waktu khurujihi wa siratihi, dan juga waktu keluarnya, kemudian juga disebutkan ciri-cirinya. Nah, ini ya semua ya telah disebutkan di dalam nas yang sahih bahkan mutawatir tentang turunnya Imam Mahdi. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini melanjutkan kalamnya, waqad idda al-mahdiyah jama'ah min ad-dhalal fi waqtin mubakkir an waqtihi. Jadi ada beberapa mereka yang mengklaim bahwa Imam Mahdi itu akan keluar di waktu yang lebih dini dari waktunya. Nah, ini yang sekarang yang sedang viral. Ya. Ada viral, ada bapak-bapak yang dia suka ceramah. Ya. Suka ceramah tidak hanya di media sosial, dan ini masyhur terkenal. Sehingga menjadikan rasa ru'ab, ketakutan sebagian dari kaum muslimin, di mana ia sudah menentukan ya, dekatnya turunnya Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Bahkan sudah mengklaim, ada yang mengatakan dia pernah bertemu dengan Al-Mahdi, dia pernah berjumpa, pernah ngobrol bersama, dan pada saat itu katanya umurnya sekian-sekian. Dan sekarang berarti sudah 40 tahun. Berarti sebentar lagi akan diangkat menjadi imam. Karena diangkatnya Al-Mahdi katanya sebagaimana diangkatnya Rasulullah menjadi seorang Rasul. Kayak ini tidak ada nas ataupun dalil yang mengklaim dan menjelaskan secara khusus dan terperinci tentang turunnya Imam Mahdi. Nah, hal tersebut wala tantabiqu alaihim sifatu, sedangkan sifat-sifatnya itu tidak sesuai. Wa inna ma aradu bidzalika at-taqrir bis-sajd. Yang diakan itu adalah agar supaya diikuti oleh orang-orang awam. Kalau orang awam mah iya saja, itu Mahdi itu ya. Buktinya anak buahnya banyak ya. Membawa bendera la ilaha illallah ya. Sudah ya. Ini orang-orang yang justru dangkal dan jahil dalam memahami nas-nas yang saleh. Ya, wastighlalu idya hadhihi syakhsiyah li matami'ihim al-khassah. Ya. Dan kemudian ya, sosok Al-Mahdi ini ya, dimanfaatkan oleh mereka untuk ambisi pribadi. Maka fa'adharallahu kadhibahum, Allah akan menampakkan kedustaannya, afadhaha batilum, dan akan membeberkan kebatilannya. Wala ta'jab, dan hal ini tidak membuat heran. Faqad idda qaumun nubuwah, karena banyak kaum yang mereka mengaku sebagai nabi, itu pun masih ada nabi kita alaihi salatu wassalam di zamannya. Yang jelas ini para pendusta yang Allah Subhanahu wa taala ancam dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 93, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Siapa yang lebih paling zalim ya, berkata tentang Allah Subhanahu wa taala secara dusta, atau dia mengatakan bahwa telah diwahyukan kepadaku padahal dia tidak diberi wahyu sedikitpun dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Imam Mahdi, nas'alullah an yurina al-haqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'ah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebenaran kepada kita itu benar, dan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita kebatilan bahwa itu batil, dan memberikan rezeki kepada kita untuk menjauhinya. Nah, inilah ya tentang pembahasan Imam Mahdi ya, beserta kemunculannya. Dia akan muncul di akhir zaman kelak sebagai awal pembuka dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.